Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam ini kita boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan yang saya ambil adalah bebas dari kepahitan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan tentang Yusuf, di mana sesudah kematian Yakub, saudara-saudara Yusuf itu menjadi takut. Mengapa? Karena mereka khawatir bila pengampunan Yusuf itu hanya berlaku semasa ayah mereka hidup. Sehingga mereka takut bila Yusuf mendendam dan akan melakukan pembalasan untuk mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini? Di ayat 16 dan 17 dikatakan, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Jadi, saudara-saudara Yusuf ini mengutus orang untuk menyatakan bahwa Yakub pernah berpesan agar Yusuf mengampuni mereka. Padahal kalau kita baca cerita tentang Yusuf ini, kita tidak menemukan pesan demikian. Memang kalau dipikir secara logika, sebenarnya bukan hanya Yusuf, Yakub pun seharusnya
marah atas kejahatan mereka. Dari kisah kehidupan Yusuf ini, kita bisa mendapatkan inspirasi yang bermanfaat, khususnya di dalam hal mengampuni. Karena mengampuni seseorang yang sudah berbuat jahat kepada kita itu tidak mudah. Saya teringat kepada teman saya saat dia mengatakan, kalau orang itu baik sama saya akan lebih baik lagi. Tetapi kalau orang itu jahat pada saya bisa jauh lebih jahat lagi. Membalas kejahatan dengan hal yang lebih jahat lagi mungkin secara duniawi sangat logis dan masuk akal. Nah, kita kembali lagi kepada cerita tentang Yusuf. Apa yang membuat Yusuf sanggup mengampuni saudara-saudaranya yang pernah memperlakukan dirinya dengan tidak baik? Tidak baik di sini boleh dibilang suatu kejahatan ya, di mana Yusuf ini pernah mengalami penolakan, dibenci, bahkan dibuang. Yang pertama, Yusuf tidak menyimpan dendam. Saudara-saudaranya mengira bahwa Yusuf pasti menyimpan dendam terhadap mereka, karena mereka sudah pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf. Kalau kita baca di dalam ayat 15, yaitu mereka pernah memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak. Tapi ternyata dugaan mereka keliru. Ternyata Yusuf tidak punya dendam sedikit pun, apalagi membalas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ada puluhan alasan mungkin untuk Yusuf menjadi pendendam terhadap saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf malah menerima mereka dengan sukacita karena Yusuf bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Bahkan di ayat 21 yang sudah kita baca tadi, Yusuf berjanji akan memelihara hidup mereka dan keluarga mereka. Kemudian yang kedua, selain Yusuf tidak menyimpan dendam, yaitu Yusuf punya karakter rendah hati. Saudara-saudara Yusuf begitu takut sehingga mereka mengatakan di dalam ayat 18 bahwa mereka mau menjadi budak agar diampuni kesalahannya. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf di dalam ayat 19? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Di sini Yusuf tahu bahwa dirinya bukan Allah. Sehingga Yusuf menyadari bahwa dia tidak lebih dari saudara-saudaranya, dan tentu dia juga masih bisa berbuat salah. Di sini Yusuf tidak mau mengambil kesempatan
untuk dapat menghukum atau menghakimi saudara-saudaranya. Ada kerendahan hati di dalam karakter Yusuf. Yang ketiga, Yusuf menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, Yusuf percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah mengendalikan hidupnya. Yusuf percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala kejadian yang buruk dalam hidupnya menjadi baik. Rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak mungkin digagalkan oleh tindakan saudara-saudaranya yang sudah mencelakai dia. Jadi, hal-hal apa yang dapat membuat Yusuf dapat mengampuni? Yaitu, Yusuf tidak menyimpan dendam, rendah hati, percaya kepada Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah mengalami penolakan atau apapun yang tidak baik dalam hidup kita? Mengalami sebuah penolakan, baik dalam bentuk sikap maupun kata-kata, tentu bukan sebuah pengalaman yang mengenakkan. Banyak orang mudah kecewa saat disakiti, saat ditolak oleh orang lain. Saya teringat dengan dua peristiwa yang tidak mengenakkan yang terjadi beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak saya masih kecil-kecil. Yang pertama, saya pernah ditolak. Bahasa kasarnya, saya diusir oleh seseorang dan itu terjadi di depan orang-orang banyak. Bagaimana perasaan saya waktu itu? Saya benar-benar malu, jengkel, dan ada rasa marah di hati saya. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu dan sampai saat ini tidak ada rasa dendam di hati saya. Kemudian peristiwa yang kedua, saat Pak Teguh ditolak di dalam lingkungan kerjanya dengan cara didemo oleh semua orang yang bekerja di sana. Pak Teguh disuruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat kerjanya. Dan cara mereka mendemo seperti yang saudara pernah lihat di TV, di mana mereka membawa senjata tajam dan mereka berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak pantas didengarkan. Padahal orang-orang yang
mendemo itu adalah orang-orang yang diterima dan dipilih Pak Teguh waktu melamar kerja. Tetapi puji Tuhan, Pak Teguh tidak membalas perbuatan orang-orang itu. Bahkan ketika beberapa waktu kemudian, di antara mereka yang ikut demo tadi datang ke Pak Teguh untuk minta pekerjaan lagi. Dan saya sempat mendengar bahwa orang-orang tadi yang berbuat jahat itu mendapat balasan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan itu mengancam keselamatan anak-anaknya. Dan Tuhan akan menghentikan dengan caranya sendiri. Di dalam Mazmur 62 ayat 13b dikatakan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi mari serahkan kemarahan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak menyatakan keadilannya. Bukan dengan kekuatan kita dapat mengampuni. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja kita dapat dikuatkan dan kita dapat melepaskan pengampunan. Sudahkah kita memiliki sikap hati yang benar ketika mengalami masalah, cobaan, atau sesuatu yang tidak baik? Terkadang sesuatu hal yang tidak baik bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita percaya Tuhan tidak akan membuat kita celaka. Setiap masalah, cobaan, dan tantangan yang diizinkan Tuhan itu untuk memproses dan mendidik kita agar kita lebih kuat. Tetapi seringkali proses Tuhan itu sulit untuk diterima. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus selalu berpegang pada firman-Nya. Jangan pernah sekalipun meragukan penyertaan-Nya, betapapun berat pergumulan dan tantangan di dalam hidup kita. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Tetaplah bersyukur dan muliakan Tuhan di dalam proses hidup kita, sebab di dalamnya ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.